Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Terutama teman-teman FGD. Pasti baik ya kan? Dan tentunya semangat juga kan? Harus semangat dong, karena kan ini bulan Ramadan gitu. Yang mana ya bulan Ramadan itu bulan penuh berkah. Jadi harus semangat, oke? Nah, di sini teman-teman, saya Kiriana pengen menceritakan sebuah kisah yang mana kisah ini adalah seorang pemuda desa yang menjadi sukses karena kegigihannya gitu. Ya, hitung-hitung menemani kalian buat ngabuburit sore hari ini gitulah. Oke, jadi gini teman-teman, kurang lebih ceritanya kayak gini. Oke, sebut aja namanya Adul, ya. Ia itu buta huruf. Maklumlah, ia seorang pemuda yang putus sekolah. Seperti kebanyakan orang atau pemuda pada umumnya, ia juga punya cita-cita menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Nah, untuk mewujudkan impiannya itu, si Adul ini berencana pergi ke kota. Biar apa? Biar nasibnya itu berubah menjadi lebih baik. Singkatnya, ia pamit ke orang tuanya dan berangkatlah ke kota dengan semangat 45. Ketika si pemuda ini udah nyampe ke kota, ia pun mencoba melamar kerja ke beberapa perusahaan. Dari perusahaan satu, perusahaan dua, dan ke perusahaan yang lainnya. Nyaris semua perusahaan udah didatanginya. Dan hasilnya, ternyata di mana-mana ia ditolak. Ya logikanya jelas sih, gimana mungkin ia diterima gen? Lah wong untuk baca aja gak bisa gitu. Udah jelas-jelas yang S1 saja nih belum tentu bisa diterima. Apalagi orang yang buta huruf dan putus sekolah kayak Adul ini. Hingga akhirnya si Adul pun coba melamar menjadi cleaning service di sebuah bank. Ya itu sebutan kerennya gitu kan. Aslinya mah kan teman-teman juga tahu gitu, yaitu tukang bersih-bersih atau tukang sapu. Ketika ia dites membaca oleh seorang wanita yang merupakan salah satu karyawan di bank tersebut, Adul ini ternyata enggak lulus, dan itu berarti lagi-lagi enggak diterima. Terus what happened dengan si Adul ini? Oh my god, rupanya kejadian itu membuat semangatnya mencair seperti es batu yang dijemur seharian, luluh tak berdaya gitu. Atau seperti baterai yang kosong yang gak di-charger gitu. Nah, si Adul ini pun mutusin pulang ke kampung halamannya. Mungkin kali ini ia harus menyerah dengan keadaan dan cobaannya. Tapi tunggu dulu nih teman-teman, ia nggak langsung menyerah gitu. Setidaknya ia tetap berupaya move on. Yaps, di kota ia boleh putus asa yang akhirnya menyerah. But sesampainya di kampung, Adul ini kembali membulatkan tekad untuk menggapai cita-citanya. Menjadi apa? Menjadi orang sukses dan kaya raya. Dia pun mulai merintis usaha dengan menjual buah-buahan. Dari pagi hingga sore, ia bekerja keras memeras keringat. Memeras keringat, dikira cucian kali ya. Ya begitulah berjalan setiap harinya. Singkatnya, usahanya itu menjual buah yang dirintis Adul ternyata berhasil dan menjadi besar, dengan keuntungan omset yang besar pula. Tak hanya itu, usaha buahnya itu udah mampu melayani ekspor ke luar negeri dan interlokal. Suatu hari, si Adul ini tengah bertransaksi di bank. Tak disangka, bank ini ternyata bank yang dulu pernah dia lamar menjadi cleaning service. Saat sedang bertransaksi, Adul ini bertemu dengan wanita yang mengetes dirinya waktu melamar menjadi cleaning service. Dengan heran, wanita itu bertanya gitu, "Apa benar Bapak yang pernah melamar pekerjaan tempo hari itu?" "Iya benar, Mbak." "Kenapa?" jawab Adul. "Bagaimana Bapak bisa sukses seperti ini? Kasih tahu dong rahasianya."
Dengan santainya nih si Adul ini menjawab, rahasia sukses saya ya karena tidak bisa baca, Mbak. Kalau saya bisa baca, pasti saya udah jadi tukang sapu di bank ini, kan, kata si Abdul ini. Nah, si wanita ini terlihat senyum karena ia merasa tersinggung sekaligus kagum. Ah, bapak ini bisa aja. Serius dong, Pak, kata wanita itu. Ya ini udah serius, Mbak. Jadi saya bisa sukses karena gigi. Bagi saya, berangan-angan setinggi-tingginya itu boleh. Saya anggap angan yang tinggi itu mudah dicapai. Jadi gini teman-teman, teman-teman pasti udah bisa menangkap pesan penting dari kisah tadi. Ya bagaimana orang yang buta huruf kayak Adul ini bisa sukses secara material kan. Nah, sekedar negasin kembali nih teman-teman, rahasia sukses seorang buta huruf seperti Adul ini adalah kegigihannya yang setiap gagal ia mampu bangkit kembali untuk menggapai apa yang ia cita-citakan, meski ia sendiri tahu bahwa dirinya itu buta huruf gitu. Tapi cerita ini bukan lantas teman-teman harus ikut-ikutan gak sekolah ya biar sukses kayak Adul ini loh. Enggak, bukan ya. Yang bisa teman-teman ambil hikmah dari kisah Adul ini ialah kegigihannya. Sebab malu dong kita kalau orang yang gak bisa baca tulis kayak Adul ini bisa sukses, masa kita yang bisa baca tulis gak bisa sukses gitu. Ya kira-kira begitulah perumpamaannya. Jadi pada intinya teman-teman, rintangan itu mesti dihadapi, bukan dihindari. Jangan hanya mengeluh saat kamu gagal tentang suatu hal. Teruslah berusaha dan berusaha. Sebab kesuksesan itu 10% karena bakat dan 90% karena kegigihan. Siapa yang bersungguh-sungguh atau gigih, maka dia akan berhasil, termasuk teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman semua untuk menemani ngabuburit kalian. Saya Kiriana izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga cerita ini bermanfaat. See you.